Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang berhormat Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah sudah salat maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan dengan kajian malam bersama dengan Habib Ja'far Al-Musawwa. Untuk itu, apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa dicanangkan saja langsung kepada narasumber kita, beliau Bapak Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais, yaitu di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca Ummul Kitab ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian pada malam hari ini yaitu kitab hadis Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan kita usung yaitu mengambil makanan yang dekat dengan tangan kanannya. Untuk itu kami persilakan kepada Habib Ja'far Al-Musawwa untuk menyampaikan kajian malam ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga seluruh pemirsa MAJT TV dan juga TVku, serta para pendengar Radio Dais dan juga Radio Kaum FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita kembali dipertemukan di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini, sehingga kita bisa melaksanakan beberapa ibadah, dari mulai kita iktikaf, kita sholat sunnah, sholat wajib, dan juga diteruskan dengan kajian. Mudah-mudahan seluruh rangkaian apa yang kita lakukan selama berada di dalam Masjid Agung Jawa Tengah ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Tema yang tadi disampaikan adalah mengambil makanan yang paling dekat dengan tangan kanan. Ini adalah
satu pelajaran agar kita ini qanaah, istiqomah di dalam qanaah, atau konsisten di dalam menerima. Saya pernah sampaikan begini, ada kalanya jangan kita mempertemukan agama dengan logika atau dengan urusan dunia. Ya. Jadi terkadang iman itu tidak bisa diterima dengan akal, kecuali akal yang diimankan dahulu, gitu. Kalau kita melihat keadaan yang terjadi, misalnya seperti Isra Mi'raj, kalau kita menggunakan akal umum, maka sampai kapanpun kayaknya tidak mungkin bisa. Tapi kalau akal sudah diimankan, maka apapun yang terjadi, kalau memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akal itu akan menerima. Ya. Begitu juga dalam urusan agama, di mana agama ini ada satu tema atau judul tentang yang namanya qanaah. Qanaah itu artinya menerima. Kalau ini disampaikan dengan para pengusaha, ya, maka ini tidak nyambung. Kalau pengusaha itu berbalik, ya. Kalau pengusaha itu kan pedomannya, kalau kita tidak merubah nasib kita, maka kita tidak akan bisa berubah, karena Allah tidak mau merubah kecuali kita yang merubah sendiri, kan bahasanya seperti itu. Motivasinya itu kan kayak itu, nasib itu yang menentukan kita, ya, kayak kan seperti itu. Itu kalau dalam bahasa zahir, oke, silahkan. Ya, dalam bahasa memberikan motivasi itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah dalam bahasa agama, dalam bahasa hakikat, kita harus mengedepankan apa yang disebut insya Allah. Jadi artinya di sisi agama, manusia itu harus qanaah. Qanaah itu artinya menerima. Itu dipangan, orang itu orang grundel. Itu namanya qanaah. Ya. Tapi kalau dalam urusan duniawi tidak. Untuk dipangan, orang itu yang golek, kan gitu. Nah, agama itu mengajak orang supaya tentram hatinya, selamat hatinya, selamat jiwanya, selamat semuanya. Coba kalau misalnya agama itu tidak dihadirkan, agama itu kan ngerem. Kalau manusia itu kan maunya terus, fungsi agama itu ngerem. Apa yang menjadi kesenangan manusia itu seolah-olah dihalang-halangi oleh agama. Maka kalau ada hadis Nabi yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin, surga itu penjaranya orang mukmin. Kenapa penjara? Begini nggak boleh, mau begini nggak boleh.
makan kenyang, jangan. Makan yang berlebihan, jangan. Hiburan yang begini, jangan. Itu jangan. Jadi kayak orang yang beriman itu hidup di dunia itu seperti hidup di penjara. Kayak seperti itu. Wa jannatul kafirin, tapi surganya orang kafir. Orang-orang kafir tidak ada larangan mau minum arak, mau makan babi, mau makan berlebihan, mau daging mentah, mau apa, nggak ada larangan. Tapi kalau Islam, ya, kulu min rizkillahi halalan thayyiban, yang bagus. Daging ya digodok sih, begitu. Ya, iwak ya digoreng sih, sing apik. Ojo iwak mentah urung mati mbok emplok. Begitu. Kambing begitu mbok penggal langsung mbok berakoti. Kaya macan gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu ini kesannya kayak kita ini dibatasi. Ruang gerak kita ini, kesenangan kita ini dibatasi. Tapi sesungguhnya agama itu apa? Menyelamatkan kita. Sekarang saya tanya, orang makan banyak, kenyang sedikit, kenyang dengan sedikit itu enak mana? Saya tanya enaknya. Enak mana? Enak kenyang ya. Kalau saya tanya makan kenyang dan tidak kenyang itu baik mana kira-kira? Baik kenyang. Baik kenyang itu wareg terus ngantuk, diundang kiri, diujak kiri rasa mlayu. Kelemon awakmu. Wis ngerti nek kelemon. Wah. Ku sarung melotrok terus. Sing lemu ning mburi. Ora enak lemu, ya. Nafasnya sesak. Kan begitu. Jadi kalau ditanya makan banyak dengan sedikit itu enak banyak. Karena apa? Lego kita ini. Wong mangane ora akeh kan ora enak. Tapi kalau ditanya makan banyak dan sedikit itu bagus mana? Ya bagus sedikit. Ya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau ini sebelum kenyang berhenti. Pokoknya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti yang terbaik. Nabi tidak pernah kenyang selamanya. Ya. Nabi tidak pernah kenyang sampai glegeken kaya awake dhewe. Anggere bar mangan, hei, ya. Kebuak angin ning jero. Nabi tidak pernah. Nabi diciptakan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Nah, agama itu seperti itu. Katanya itu lambung waduk menungso itu paling segini. Ini mbok pakani sak piring itu sudah cukup. Tapi kalau kita makan tanduk, makan meneh itu melar. Nek wis melar, iki mbok kei sak kepel kocak tok ning jero kene. Ya, kelimpungan, masih lapar. Golek meneh. Kalau orang sudah biasa kenyang, kalau tidak kenyang itu enggak puas. Waregi meneh. Kalau sudah begini, segini nih, susah. Ya. Susah. Maka agama itu melarang, jangan israf, jangan berlebihan. Tapi kalau ini, ya nanti kembali ke dalam tema ini, ya. Kalau ini dikaitkan dengan orang awam, ya orang awam mengatakan, wah, mangan era wareg yo ora enak. Gitu. Loh, tapi rapi, perkara rapi iki mung buri. Sing penting mangan wareg. Wong mangan itu tujuane golek mangan sing wareg ben ngisi kebak. Begitu.
sumber penyakit itu yang pertama pikiran, yang kedua itu perut. Wong bisa begini, bisa begitu, itu perutnya. Ya, iso kolesterol, iso asam urat, iso diabetes, iso jantung, iso apa meneh, stroke, itu dari makanan. Makanya Islam mengajarkan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan yang beliau tidak makan kalau tidak lapar atau sebelum lapar. Begitu ada rasa lapar beliau makan, tapi belum kenyang beliau sudah berhenti makan. Ya. Jadi jangan dikonfrontasikan, ya, digabruk-gabruk ke antara agama dengan duniawi, tapi duniawi diagamakan supaya duniawi itu bisa menerima. Nah, Nabi mengatakan bahwa ambillah makanan yang paling dekat dengan tangan kananmu. Itu artinya kita ini qanaah. Kita bisa bayangkan orang yang hidup dengan tenang ini nilainya tidak terhingga, ya. Atau kalau misalnya kalau kita disuruh milih, kita ini sederhana tapi tenang, dengan kita ini kaya raya tapi tidak pernah tenang. Kira-kira kalau saya ngomong milih mana pasti tidak mau, ya. Tapi kalau saya ngomong enak mana kira-kira? Kaya tapi kemerungsung, tidak pernah ada rasa puas, tidak bahagia, ya. Dengan miskin, ya. Kira-kira enak mana? Kalau saya tanya, kowe milih ndi, mesti kowe rawani. Kere tapi tenang, ya. Mesti milih sugih tapi ra tenang. Perkara kowe mburi pokoknya. Tapi saya tanya, kalau jenengan misalnya saya tanya miskin tapi hidupnya tenang dengan orang kaya yang tidak pernah tenang, kira-kira enak mana? Enak miskin tapi tenang. Urip sing penting tenang. Orang hidup itu yang dicari pertama ketenangan. Wong nek tenang turune nyenyak, makannya lezat, boh mangan apa pokoke nek atine tenang, ya, lep. Nabi mencontohkan, ambillah makanan yang paling dekat dengan tangan kananmu. Apalagi kalau kita ini mengilustrasikan seperti kita ini dalam jaburan, pesta makan. Kita datang di pengajian, posisi kan muter, itu ya. Terus berkate metu, jajani, piringi metu. Ya kan metu kan kaya undian lagi, muter mandeke ngendi kan untung-untungan iki. Ya. Nek pas sing mandeke ning nggonmu bolu grek, wah rezekimu iki. Tapi kan orang ngerti, ngene muter. Ning ngarepmu kok kacang, ya wis salamat kowe. Apa meneh sing ngadepi kacang wong tuwa, sumur 70. Ya, anane kacang kae lho, kacang apa? Kacang open ya lho. Nek kacang rebus mending empuk. Kacangnya kacang open. Ya. Dipecah sik, mecah wae kangelan. Ora ana kukune, wong sumur 70. Begitu dipodal metu dimplok ngono iki dimotok pikire ben medhok. Meh ngunyah ra iso nguntuni entek. Kira-kira bagaimana ini? Kalau orang qanaah, ya ora apa-apa.
pecahi 10 dimplok suruh mbek banyu glek lebu sing penting ning jero. Kok ben remuk dhewe. Tapi sing penting tenang. Ya. Nah, kalau tidak tenang, ngerundel di sini. Di sini ngerundel kituan rumah ora ditata krama iki. Ngerti aku wis tuwek ngene kok roh mangan kacang ora dijoli martabak. Ora ngajar ya wis. Ora ana tenange. Jadi hidup itu yang penting kita ini mencari ketenangan. Maka ada berita khusus tentang ketenangan. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman itu ketika menenangkan hatinya itu dengan cara berzikir kepada Allah. Nah, sekarang ini kebalikannya. Bagaimana kalau ada orang hidup tidak bisa qanaah, tidak bisa menerima? Kalau tidak bisa menerima, maka bisa dikatakan kufur nikmah. Ya, dia akan mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Su'ben di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pasti kamu akan ditanya oleh Allah di hari itu tentang kenikmatan. Kowe tak kei kenikmatan iku endi syukurmu? Ya. Manusia itu dalam diri manusia ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini tidak terhingga. Ya. Gek dikai loro telung dino. Sak RT krungu kabeh. Sak kelurahan iki lho krungu kabeh. Nek perlu tak donya ngerti kabeh. Loro difoto terus diupload ning gone Facebook. Sak donya sing ngerti. Koncone ning Amerika ndelok, kek loro to kowe. Bayangke. Padahal lorone 3 dino. Sambate kabeh disambati la yo. Awakku ngene. Lah kok ning gone akhirat ditanya oleh Allah, kowe ki lara ping pira? Ya. Sehatmu ki ping pira? Kok sehat ora tau mbok syukuri, tapi gek lara ping 3 wae. 1 tahun 360 hari. Gek lara ping 3 dina tok. Sing 357 hari ora digubris, ora disyukuri. Sing 3 dina gegere ra karuan, kok koyok-koyok Gusti Allah ora tau ngeki kenikmatan. Qanaah ini penting. Bagaimanapun juga semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggal bagaimana kita ini. Kita hidup di dunia ini kan dipersilahkan oleh Allah untuk berusaha. Jadi begini, bukan berarti tadi kalau kita pas ono makanan sing kacang terus kita meneng ngedok itu, jangan. Bukan berarti begitu. Harus ada usaha. Ya. Harus ada usaha sebelah dijawil. Ulung martabake kewurene lah gitu. Tapi ora njuk meneng terus grundel. Ya. Dalam kehidupan juga seperti itu. Kadang-kadang Allah itu memberikan ujian kepada hambanya agar hambanya itu semangat. Ya, kan banyak ulama yang mengatakan kadang-kadang kita ini dikasih sakit oleh Allah supaya kita ini menyebut Allah. Jadi kalau kita ini sehat itu kan jarang nyebut. Ya, yang saya sering katakan, kita ngomong alhamdulillah, ini ono wong takon. Ya.
piye keadaanmu? Ya alhamdulillah. Nek gak ana wong takon ora alhamdulillah. Kita alhamdulillah iki nek mangan enak wareg. Mangan ora enak apa alhamdulillah? Ora enak mangane. Mangan kurang wareg. Ya, janjane cek kurang aku. Jadi alhamdulillah kita ini kalau makan enak kenyang baru alhamdulillah. Nek ora mangan ya ora alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya tentang keadaan kesehatan kita ya ora alhamdulillah. Kan begitu. Alhamdulillahnya itu kalau ada orang bertanya pada kita, "Piye sehat?" Alhamdulillah. Nek ora takon ya ora. Nah ini nanti akan terakumulasi nanti akan menjadi satu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok sing kok pikirke, sing kok apa istilahnya, mbok koreksi kuwi loromu, susahmu, kan begitu. Kadang-kadang Allah itu dengan kasih sayangnya maka Allah memberikan rasa sakit. Dengan sakitnya ini orang ini sering menyebut Allah, ya Allah, paringi sehat ya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Ini kadang-kadang seperti itu. Tapi ada orang yang sengaja dibiarkan oleh Allah sehingga hidupnya semakin jauh dari Allah. Dia sehat, sukses, sehingga tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, itu saya bacakan hadis ini, di mana hadis ini pernah dibaca di dalam bab tentang membaca basmalah. Ya. Saya bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi suffah wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillah ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika, muttafaqun alaih. Dari sahabat Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma berkata, sewaktu kecil saya berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya pernah mengeluarkan tangan untuk mengambil makanan yang berada di suatu piring. Kemudian beliau bersabda kepada saya, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala serta makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang dekat dengan tanganmu. Ini Nabi mengajarkan kepada anak kecil. Ya. Jadi artinya betapa pentingnya kita ini mendidik anak-anak untuk melakukan sesuatu yang islami. Baik dalam berbicara, dalam makan, semuanya ini sudah mulai diajarkan. Jangan sampai orang sudah besar tapi di dalam kebiasaannya ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu tambah susah. Ya, kalau anak kecil biasakan mengambil tangan kanan. Anak kecil dibiasakan untuk menerima. Dibiasakan untuk menerima. Nanti dia akan terbiasa menerima apa yang. Nah, tadi saya kembali ke dalam soal dunia dan agama tadi. Kalau orang mengikuti aturan dunia, di mana pengusaha itu selalu melihat yang lebih sukses supaya termotivasi untuk keberhasilan, kan begitu. Oh, dia ini sukses bisa begini, saya harus bisa begini, saya harus bisa begini, begitu. Sementara dalam agama tidak.
Karena kita ini terkait dengan syukur atas kenikmatan Allah. Pengusaha tidak pernah ada rasa puas. Setiap hari dia ingin memajukan usahanya. Setiap hari dia akan berusaha memajukan apa yang sudah dia rintis. Tapi bagaimana dengan urusan syukurnya kepada Allah? Nah, berbeda kalau dengan agama, bahwa syukur ini menjadi satu hal yang pokok. Ya. Kita ingat setan. Salah satu misi setan, misi utama setan itu dia berusaha agar manusia ini tidak bersyukur. Ya, dalam dialognya dengan Allah, ketika setan bersumpah di hadapan Allah, akan aku goda, la uzayyinannahum, la ughwiyannahum, la'aqudannahum, itu dalam beberapa surat, tapi redaksinya beda-beda. Akan aku hiasi, akan aku duduki, akan aku sesatkan. Hanya ada satu kalimat setan yang mengatakan, apa itu? Fala tajidu aksaruhum syakirin. Sehingga nanti engkau akan mendapatkan hamba-hambamu yang tidak bersyukur. Itu sumpahnya setan. Jadi syukur ini adalah bagian bidikan utama dari setan kepada manusia. Bagaimana supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah? Karena kalau sudah tidak bersyukur pada Allah, maka dia akan menjauh dari Allah. Kalau sudah menjauh dari Allah, maka itu makanan empuk untuk setan. Begitu. Ya. Nabi mengatakan apa? Setan itu punya naluri seperti serigala. Serigala itu mengejar domba yang berkerumunan, yang berlari, dan dia akan menerkam domba yang keluar dari gerombolan. Jadi kalau serigala itu kan meden-meden itu, domba ini domba itu. Nanti kalau ada yang mencetat satu, nah itu yang diterkam. Setan itu juga begitu. Jadi begitu manusia itu keluar dari golongan orang-orang yang soleh, baru itu yang diterkam oleh setan. Jadi setan tidak masuk dalam kerumunan, karena setan tahu kalau ini saya goda, maka ada yang mengingatkan. Tapi begitu dia keluar, baru begitu dimakan, diterkam lah. Satu ini setelah diterkam menjadi anak setan, maka dia akan mempengaruhi yang lain. Itu setan itu nalurnya seperti binatang buas gitu ya. Saya kira cukup ya. Bentar lagi masuk waktu. Monggo kalau ada yang bertanya silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan aja. Ini yang akan saya tanyakan mungkin keluar dari tema. Menurut yang pernah saya dengar, nanti di yaumul kiamat itu ada orang-orang yang masuk ke dalam surga, tapi mereka ini tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat Rasulullah, bahkan untuk memandang wajah Allah. Terus kenapa kok mereka bisa seperti itu? Golongan mereka itu seperti apa? Terus yang kedua, di yaumul kiamat nanti ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Terus ketika mereka masuk surga tanpa hisab, apakah otomatis mereka bisa bertemu dengan Rasulullah dan bisa memandang Rasulullah di yaumul kiamat? Memandang wajah Allah bersama Rasulullah. Terus golongan mereka ini seperti apa, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Surga itu kan
bertingkat-tingkat. Ada 7 tingkat ya, kalau kita sering mendengarkan begitu. Tingkat yang paling tinggi itu disebut surga Firdaus. Surga Firdaus itulah tempatnya para nabi dan rasul. Begitu. Nah, ada orang masuk surga ini kan berbagai tingkatan. Ada orang masuk surga itu dia hanya bermodalkan membaca 2 kalimat syahadat. Ya. Dia membaca 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Hanya melalui proses dicuci dulu di neraka, kan begitu. Jadi kalau saya pernah mengilustrasikan itu kan, ini padang mahsyar, ini surga, ini di bawah ini neraka. Neraka jahanam, terus neraka, terus paling bawah sampai tingkat 7. Nah, orang yang membaca 2 kalimat syahadat itu, begitu dia melangkah 1 langkah, dia jatuh. Maka dia merangkak sampai dia bisa menuju surga seiring dengan dosanya sudah bersih. Jadi akhirnya tinggal amalan baik yang disebut dengan 2 kalimat syahadat. Nah, dia berada di surga yang paling bawah. Nah, surga yang paling bawah inilah yang mereka tidak bisa melihat Rasulullah SAW, karena semasa hidupnya dia tidak begini, tidak begitu, tapi merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, karena dalam hidupnya sholawatan ora tahu, kangen ora tahu, kaji ora mangkat, tapi dia Islam, dia membaca 2 kalimat syahadat. Nah, inilah mereka-mereka yang nanti di surga tapi tidak bertemu dengan Nabi. Nabi berada di tingkat yang paling tinggi, begitu. Ya. Nah, itulah kira-kira gambaran orang yang tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Dan Allah menegakkan hukum. Ya, nggak bisa wong kaya ngene amale kok terus dunggah ning surga Firdaus bareng Kanjeng Nabi. Dungone wae wa adhinal jannata ma'al anbiya wal mursalin. Ya, berbagai surga bareng para nabi dan rasul, ning salat gak pernah. Ya, malaikat ya wegah to kon munggah gini. Ya, begitu ya. Orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Orang yang masuk surga bi ghairi hisab itu ya mereka-mereka yang para ma'rifat, waliullah, orang-orang yang soleh. Ya. Awake dhewe iki bi ghairi hisab ora ya, itu ya ora ya. Gagan bali lo nyelelek begitu ya. Jadi mereka-mereka itulah mungkin para sahabat yang dekat-dekat dengan Nabi, mereka itu masuk surga dengan tanpa hisab. Jadi tidak ditanya. Itu seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumaro. Jadi pertama, nanti orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu digiring berbondong-bondong bareng bleng. Setelah yang itu kedua, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Bleng orang-orang kafir. Itu tanpa dihisab, tanpa ditanya. Nah, golongan yang ketiga itu orang yang masuk surga tapi lewat proses. Tadi itu ada yang 1 langkah masuk neraka, ada yang di tengah-tengah jatuh masuk neraka, ada yang sudah tinggal 1 langkah dia jatuh, terus 1 langkah dia naik masuk surga. Itu seperti itu kira-kira gambaran di Shiratal Mustaqim. Jadi semua itu melewati yang namanya Shiratal Mustaqim. Ada yang melewati Shiratal Mustaqim itu kalau Nabi pernah mengatakan seperti kilat, blak, nyampe. Ada yang naik tunggangan, ada yang berjalan terseok-seok. Itu tergantung sesuai dengan amal ibadahnya ketika hidup di dunia. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kita ini harus banyak-banyak membaca sholawat, cinta kepada Nabi, supaya nanti bisa bareng dengan Nabi. Itu begitu.
Kalau ada orang yang nggak suka sholawatan, nggak pernah sholawatan, atau benci dengan sholawatan, ya mana mungkin nanti dia bisa bertemu dengan Nabi. Karena Nabi mengatakan, orang Badui ketika bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Ada seorang Badui bertanya pada Nabi Muhammad, mata sa'ah ya Rasulullah. Oh, sisa malam. Ya wis. Sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.